Banyak orang yang salah kaprah mengira bahwa penuaan sama dengan hal yang wajar. Benarkah begitu? Penuaan adalah penurunan kemampuan sel tubuh untuk memperbaiki diri. Dapat terjadi lebih cepat atau lambat tergantung kondisi kesehatan setiap orang. Penuaan juga merupakan penyakit, sehingga harus diobati agar harapan hidup lebih panjang. Nah, tahukah kamu, kondisi kesehatan manusia bergantung pada pikirannya sendiri. Masa sih? Iya, otak manusia memproduksi hormon sesuai dengan aktivitasnya. Ada yang bermanfaat, ada yang merugikan. Hormon beta-endorfin atau hormon kebahagiaan adalah hormon yang bermanfaat karena bereaksi seperti morfin yang membuat seseorang merasa senang. Hormon kebahagiaan akan membantu badan untuk menghilangkan penyakit dari tubuh, sehingga kita akan merasa sehat, senang, dan bahagia. Namun, terdapat lawan hormon kebahagiaan, yaitu hormon noradrenalin atau hormon jahat yang ketika diproduksi otak akan menimbulkan gangguan sistem pencernaan sampai akhirnya terjadi penyakit. Hormon jahat ini diproduksi saat kita stres, sedih, dan marah. Makanya, kalau hormon jahat ini dibiarkan, hal ini akan berujung kematian. Semakin banyak orang tua yang hidup di suatu negara, berarti angka harapan hidup negara tersebut tinggi. Nah, Indonesia memiliki angka yang cukup fantastis dibandingkan negara lain. Maka itu, pentingnya mengetahui fase-fase penuaan agar kita dapat mencegah sebelum semuanya terlambat. Apa aja ya fase-fasenya? Fase 1. Fase subklinik atau fase yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti DNA rusak. Fase ini disebabkan oleh makanan yang buruk dan radiasi ultraviolet matahari. Fase 2. Fase transisi. Kadar hormon yang menurun 25% menyebabkan munculnya gejala penuaan, seperti rambut yang memutih, penglihatan yang berkurang, penurunan ketajaman pendengaran, dan dorongan seksual yang menurun. Di fase ini, seseorang menjadi tampak tua, berbeda dengan fase sebelumnya yang terlihat normal-normal saja. Fase 3. Fase klinik. Penurunan kadar hormon terus berlanjut akan menyebabkan hilangnya massa otot dan mulai timbul penyakit kronis akibat kegagalan sistem organ. Penuaan tidak hanya tua dari apa yang terlihat, tetapi juga di dalam tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Untuk itu, yuk kita tangani penuaan dengan 4M. Apa sih 4M itu? Pertama, memperbesar massa otot. Kondisi otot mempengaruhi kelancaran peredaran darah dalam tubuh, sehingga otot harus dilatih agar peredaran darah lancar. Kedua, mengatur pola makan. Makan terlalu banyak tidak akan membawa manfaat bagi tubuh. Bahkan, makan berlebihan sama saja dengan mengambil sisa umur kita. Asupan karbohidrat dan gula harus dikendalikan. Sedangkan, makanan yang harus diprioritaskan adalah protein. Protein bermanfaat untuk peremajaan sel tubuh, terutama sel otak, dan pembentukan otot. Ketiga, membakar lemak. Keberadaan lemak dalam tubuh dan darah akan merugikan. Cara membakar lemak yang efektif adalah olahraga ringan namun konsisten, bukan olahraga berat namun tidak rutin ya, karena hal itu dapat menimbulkan hal negatif bagi tubuh. Yang keempat dan yang terakhir adalah meditasi. Meditasi sebenarnya hanya istilah untuk kegiatan yang menciptakan ketenangan dalam otak. Meditasi dilakukan dengan membayangkan sesuatu yang indah tentang mimpi dan harapan. Pada kondisi tersebut, otak akan memproduksi hormon kebahagiaan yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sehingga meditasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, asal dilakukan dengan tenang, senang, dan nyaman. Bertambah umur adalah hal yang mutlak, tapi penuaan itu pilihan.